wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang di sini kita akan membicarakan tentang nikah di era Gen Z antara tuntutan, sosmed, tren, dan kesiapan menurut perspektif Islam. Betul banget nih Kak, sekarang ini nikah muda sering banget muncul di media sosial. Bahkan kadang dijadikan sebagai tren. Banyak orang yang melihat dan berpikir nikah muda itu sangat romantis, keren, atau jadi solusi hidup. Tapi sebenarnya apakah semua orang benar-benar siap menjalani pernikahan di usia muda? Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, hari ini kita sudah bersama dua narasumber. Boleh perkenalan dulu kan nih? Siapa? Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Putri Fatimah Zahra sebagai narasumber pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Bilkis Azhara Triana sebagai narasumber juga pada podcast hari ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, kenapa sih sekarang nikah muda jadi ramai dibahas di kalangan Gen Z? Menurut saya, salah satu penyebabnya itu adalah karena pengaruh media sosial. Sekarang ini banyak banget nih konten yang beredar tentang rumah tangga nih yang kelihatannya indah, estetik gitu. Jadi banyak banget remaja yang berpikiran kalau nikah muda itu selalu indah dan menyenangkan. Bener banget ya teman-teman. Jadi kan selama ini nih kalau kita lihat di media sosial itu orang yang nikah muda, yang kita tuh cuma seneng-seneng aja kan. Sementara di balik itu tuh pasti banyak banget perjuangannya, entah itu masalah rumah tangganya, masalah tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Jadi jangan menilai sesuatu itu hanya dari media sosial. Harus kita lihat juga nih kenyataannya itu seperti apa. Wah, berarti media sosial cukup berpengaruh juga ya. Nah, kalau misalkan dari sisi Islam sendiri nih, bagaimana pandangan kalian tentang menikah di era Gen Z? Nah, dalam Islam itu menikah itu adalah ibadah yang dianjurkan nih. Tapi Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan juga membutuhkan kesiapan nih, diantaranya kesiapan mental, emosional, tanggung jawab, dan juga ekonomi. Bener banget. Jadi dalam Islam itu sebenarnya nggak melarang adanya pernikahan muda. Tetapi nggak melarang juga bukan berarti menganjurkan ya teman-teman. Jadi semacam kayak Islam itu nggak melarang, cukup jangan saja gitu. Tapi kadang ada juga nih Kak, remaja yang merasa dituntut untuk cepat menikah karena lingkungan atau omongan dari orang. Menurut kalian itu gimana? Nah, menurut saya setiap orang tuh punya waktunya masing-masing nih untuk menikah. Jadi jangan sampai menikah hanya karena takut dibanding-bandingkan atau takut dibanding-bandingkan nih sama teman sebaya kita. Setuju banget. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang namanya perlombaan menikah. Jadi semua pernikahan itu kan harus ada persiapannya secara matang, nggak cuma main-main ataupun cuma ada semacam tuntutan kayak gitu. Jadi setiap namanya pernikahan harus dipersiapkan secara matang karena pernikahan itu kan merupakan ibadah dalam Islam. Nah, kira-kira apa aja sih menurut kalian tanda seseorang yang sudah siap menikah? Yang pertama sih tentunya kesiapan mental dan emosi nih, yang artinya kita udah bisa mengontrol emosi kita, jadi kita bisa saling memahami satu sama lain. Bener banget, emosi itu juga salah satu yang harus dipersiapkan ya. Tapi selain itu juga ada namanya pola pikir. Setiap kita mau nikah tuh kan pasti kita harus merubah dong pola pikir kita aja. Merubah seperti yang awalnya kita ini sendiri, sekarangnya kita berdua. Gimana cara kita memanage semuanya secara berdua itu, seperti itu. Berarti menikah bukan cuma soal cinta nih Kak. Bener banget, jadi yang namanya menikah itu bukan cuma soal cinta. Banyak yang terlibat dalam hal menikah ini, seperti ya pokoknya dari diri sendiri aja. Dan kalau kita menikah juga kita nggak cuma memikirkan dengan pasangan kita, ya, pasti kan ada berpengaruh nih dengan lingkungan kita, entah itu keluarga ataupun apa. Semuanya itu harus dipikirkan secara matang teman-teman. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa nikah muda dalam Islam bukanlah hal yang salah. Namun, keputusan untuk menikah harus didasarkan pada kesiapan mental, ilmu, rasa tanggung jawab, dan niat yang baik. Nah, jadi jangan mudah terpengaruh oleh media sosial atau tekanan lingkungan nih. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan sekadar konten teman-teman, tapi itu untuk jangka panjang kita sendiri. Dan yang paling penting ya, namanya setiap orang kan punya jalan hidup masing-masing. Jangan melihat kayak, si A ini udah nikah, aku harus buru-buru nikah. Enggak teman-teman, jadi semua itu harus dipersiapkan secara matang. Salah satunya pernikahan ini. Jangan hanya melihat teman kita udah nikah, kita harus buru-buru nikah. Itu enggak banget. Karena yang namanya nikah itu ibadah, kita harus pikirkan ke depannya juga. Jangan memikirkan di satu waktu aja.
seperti itu. Nah, bagus banget kan teman-teman pembahasan kita kali ini. Nah, terima kasih juga buat para narasumber yang sudah datang berkesempatan ke acara kami di podcast kami. Kita sudah cukup mendengarkan ya guys di podcast di sini. Semoga kalian paham. Menurut saya sudah cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.